Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat. Kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa istiqomah hadir dalam kajian keilmuan, serta kenikmatan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati ibadah dan mengoptimalkan ibadah di bulan terbaik, di syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul Siyam. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan berusaha untuk mengoptimalkan segala kenikmatan tersebut sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tematik Tadabbur Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tadabbur dengan tema Tadabbur Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, barakallahu fiik Ustaz Fauzi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beserta kajian online tafsir tematik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat bihadihi yahtadil muhtadun bi ni'amihi yashkurus syakirun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku al-haqqu al-mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala
Zat yang maha mulia, maha segala-galanya. Kita mengagungkan asma-Nya, kita mensyukuri semua karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita mendekat dengan Allah, mengagungkan asma-Nya, mensyukuri semua nikmat-nikmat-Nya, kita adalah hamba-Nya yang senantiasa layak mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, dan insya Allah kita juga dilayakkan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan saat kita nanti berada dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, teladan yang paripurna, semua yang sudah dicontohkan, semua yang sudah dituntun oleh baginda Nabi selalu layak untuk kita amalkan, untuk kita jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Mudah-mudahan semua tuntunannya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, hingga kita semua, bahkan seluruh sahabat-sahabat kita, seluruh keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kajian tafsir tematik pagi yang berbahagia ini di bulan Ramadan, Syahrul Khairat, bulannya semua kebaikan-kebaikan, kita memasuki surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya adalah bukit-bukit. Tempat dahulu kaumnya Nabi Hud alaihi salam yang dikenal pula dengan kaum Ad. Kaum Ad berarti kaumnya Nabi Hud. Tinggalnya di satu perbukitan yang Allah menyebutnya, Al-Quran menyebutnya dengan Al-Ahqaf. Bahkan Al-Ahqaf ini kemudian menjadi nama surat yang ke-46. Ada yang memaknai Hakfun, Hakfani, Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Berarti tidak hanya bukit, tapi bukit-bukit itu banyak pasir-pasirnya. Mungkin kalau beberapa bukit ada bukit-bukit yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Tapi ini memang khusus, bukit-bukitnya lebih banyak pasir-pasir di dalamnya. Nah, surat ke-46 ini ada 35 ayat. Disebut sebagai surat Makkiyah. Penanaman akidah, penguatan keimanan. Khususnya adalah tentang kisahnya kaum Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad, di mana pada kisah kaum ini tentu banyak pelajaran, banyak hikmah. Tapi pelajaran dan hikmah tertinggi adalah hikmah imaniyah. Durus imaniyah. Pelajaran keimanan. Bagaimanapun sejarah itu, kisah itu tidak hanya kita memahami kronologinya, kita menghafal perjalanannya, tapi lebih utama adalah laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh kata Allah, dalam semua kisahnya, ceritanya, peristiwa mereka semua yang sebelum kita, termasuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah ibrah, hikmah, pelajaran, pengajaran, nasihat, inspirasi, motivasi, macam-macam. Semuanya dalam rangka menguatkan dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Makkiyah, tetapi ada pengecualian yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu ayat yang ke-10, ayat yang ke-15, dan ayat ke-35 disebutnya Madaniyah. Karena isinya adalah tentang beberapa hukum. Tentu klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah ini tetap masuknya pada ranah ijtihad. Ya, namanya ijtihad karena dilihat ada ciri-cirinya yang lebih tepat. Tapi satu surat itu kan tidak turun secara sekaligus beberapa ayat. Maka
wajar jika ada beberapa ayat yang turun di Mekah, sebagian turun di Madinah, namun isinya atau ceritanya ada kemiripan atau pembahasannya ada kesamaan, maka dijadikan sebagai satu surat. Sebagaimana yang tentu kita sangat mengenalnya surat Al-Alaq. Itu kan tidak sekaligus turun. Awalnya malah 1-5 ayat. Beberapa surat pula ada kategori Makkiyah Madaniyah, tetapi mayoritas mengatakan kalau disebut Makkiyah itu karena lebih banyak ciri-ciri Makkiyahnya. Kalau disebut Madaniyah lebih banyak ciri-ciri Madaniyahnya. Apalagi kalau suratnya surat panjang yang terdiri dari berbagai ayat, beratus-ratus ayat, yaitu tidak mungkin turun sekaligus. Maka mungkin ada tentang keimanan Makkiyah, ada tentang hukum Madaniyah, ada tentang kisah-kisah dahulu Makkiyah, ada tentang tanda-tanda kiamat, peristiwa kiamat Makkiyah. Tapi ada tentang sosial, tentang bagaimana dahulu masyarakat di masa Nabi, ya tentu itu kategorinya Madaniyah. Itulah bimbingan dari para ulama dalam memahami ilmu Al-Quran. Kenapa dinamakan surat Al-Ahqaf? Para ulama merujuknya dengan surat atau ayat ke-21 di mana Allah menyebut kata Al-Ahqaf. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah. Yang kita ingat adalah Nabi Hud. Nabi Hud Allah sebut saudara kaum Ad. Karena mereka atau kaum Ad amat sangat mengenal Nabi Hud. Nabi Hud amat sangat mengenal kaum Ad. Karena kedua-duanya berada dalam satu lokasi, satu tempat. Ya, mereka saling mengenal. Dan memang itulah karakteristik nabi-nabi. Nabi adalah dari kaumnya. Kenapa? Karena supaya mudah berinteraksi. Bahasanya sama, budayanya sama, ya, karakteristiknya sama. Karenanya Nabi Hud diutus ke kaum Ad. Nabi Soleh diutus ke kaum Tsamud. Dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad awalnya diutus kepada bangsa Arab. Yang kemudian karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka menjadi uswah hasanah bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Ketika dia, yaitu Nabi Hud, memberikan peringatan kepada kaumnya di tempat, di lokasi yang bernama Al-Ahqaf. Padahal sebelumnya juga ada para nabi pemberi peringatan. Jadi berarti kaum Ad diberikan oleh Allah keutamaan beberapa nabi datang ke mereka. Namun yang paling dikenal, yang paling lama waktunya, yang paling banyak interaksinya adalah Nabi Hud. Karena waqad khalatin nuzur. Sebelum Nabi Hud ada nabi-nabi yang lain. Atau Allah menyebutnya pemberi peringatan. Setelah Nabi Hud juga ada nabi-nabi yang lain yang Allah utus ke kaum Ad. Makanya kan sebelum dan sesudahnya. Namun itulah kesamaan para nabi. Semua nabi ketika Allah utus kepada kaumnya masing-masing, satu kaum bisa beberapa nabi, satu kaum bisa hanya seorang nabi, tergantung ya Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Sama saja, Allah ta'budu illallah, jangan kalian menyembah selain Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Yang aku khawatirkan kalian nanti ditimpa azab pada hari yang sangat besar, yaitu pada hari al-akhirah. Yaumin azim, yaumul akhir atau al-akhirah. Karena bagaimanapun apa yang menimpa manusia di dunia itu pasti lebih kecil daripada apa yang nanti terjadi di yaumil akhir. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, shaimin dan shaimat, pengantar dari surat Al-Ahqaf.
Dibahaslah oleh para ulama tafsir tentang kaum Ad yang tinggalnya di lembah, tinggalnya di bukit, terletak di negeri Yaman kalau sekarang ini. Dan sebelum Nabi Hud serta setelahnya juga Allah utus beberapa rasul, beberapa nabi. Namun sama saja Nabi Hud datang tidak diterima, nabi-nabi sebelum Nabi Hud sama juga, nabi-nabi setelah Nabi Hud juga sama. Jadi kondisinya itu sama saja. Berarti mereka tidak mampu ya memahami apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah sehingga mereka menolak, bahkan mereka cenderung mendurhakai utusan-utusan Allah dengan mereka mengatakan di ayat 22 ya. Apakah kamu datang itu hanya untuk kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Kalau begitu, ya sudah datangkan azab. Jika kamu orang-orang benar, yaitu utusan-utusan Allah. Atas penolakan dan kedurhakaan, bahkan yang paling berat adalah minta diturunkan azab. Siapapun tidak boleh minta diturunkan azab. Tanpa diminta pun, kalau Allah berkehendak dan memang itu sudah pantas, sesungguhnya mudah bagi Allah untuk menurunkannya. Maka dilarang kita meminta diturunkan azab. Jangankan azab, meminta turun musibah saja nggak boleh. Karena kalau sudah turun, tidak ada yang kuat untuk menahannya, menolaknya, apalagi menghilangkannya. Semuanya adalah salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah. Karena mereka faktina bima ta'iduna. Sekarang ya, jika kamu benar utusan Allah, ayo turunkan azab itu. Katanya kalau kami tidak ikut kamu, maka kami akan ditimpa azab. Atas dasar itu, maka Allah menyebutkan di ayat 24, tatkala mereka melihat azab itu memang berupa awan datang ke lembah-lembah mereka. Jadi awannya itu khusus hanya berada di tempat tinggal mereka. Barulah mereka awalnya menganggap karena sudah sekian banyak terjadi kemarau panjang, mereka berpikir ini awan yang akan menurunkan hujan sehingga akan subur lagi, sehingga akan banyak lagi tanaman-tanaman yang tumbuh sehingga kami mendapatkan banyak karunia. Tetapi kata Allah, bukan. Itu adalah azab yang kamu minta. Sehingga anginnya, awannya itu mengandung azab yang sangat pedih. Bukan sekedar awan, tapi gumpalan awan itu yang menimpa mereka dan angin yang sangat keras, angin yang sangat kering menimpa mereka, berarti bukan awan tanda turunnya hujan, tapi awan saat itu tanda turunnya azab Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Di ayat 25, awan yang tadi mereka duga itu tanda akan turun hujan, malah menghancurkan segala sesuatu tentu dengan izin Allah. Maka jadilah mereka tidak nampak sedikit pun. Bahkan tempat tinggalnya tidak ada bekas-bekasnya, atau hanya beberapa tanda-tanda puing-puing, bekas-bekas dari tempat tinggal mereka. Itulah kata Allah balasan bagi kaum yang berdosa. Allahumma gfir lana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tidak boleh kita meminta turun musibah, minta untuk diturunkan kesulitan, karena tidak akan mampu kita menahannya. Yang kita boleh minta adalah kebaikan, kita boleh minta kenikmatan, boleh minta kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal dari surat Al-Ahqaf, hadirin wal hadirat, adalah tentang Al-Quran, yang Allah awali dengan dua huruf hijaiyah, ha dan mim. Maka disebutlah surat Al-Ahqaf sebagai surat Al-Hawamim, yang diawali dengan ha dan mim. Dibacanya pun ha dan mim,
tetapi mengikuti kaidah ilmu tajwid, haknya 2 harokat, mimnya 6 harokat. Ha, mim. Tanzilul kitab minallah al-aziz al-hakim. Al-Quran ini Allah tegaskan hanya atau kitab yang memang dari Allah. Diturunkannya dari yang maha perkasa, al-aziz, yang maha bijaksana. Kemudian Allah tegaskan, kami tiada mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak dan dalam waktu yang ditentukan. Al-haqqu di sini maksudnya adalah sungguh-sungguh. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang main-main. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Di surat Ali Imran 191 ditegaskan lagi, semua yang Allah cipta tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak ada gunanya. Tidak asal buat gitu ya. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Tapi sungguh-sungguh ada manfaatnya. Kemanfaatan itu tidak hanya diukur oleh kita. Ah, ini nyamuk malah tidak ada gunanya. Nyamuk bikin penyakit. Bukan untuk kita. Kan nyamuk juga makanan untuk yang lain, hewan. Nyamuk juga ya. Kalau dikaji, diteliti jadi ilmu. Ya, para pakar bisa mencari bagaimana menghilangkan penyakit yang ada dalam nyamuk, misalnya malaria, ada obat yang disiapkan, berarti ilmu pengetahuannya bertambah, tidak sia-sia, tidak main-main, tidak. Ya. Tikus, kenapa sih Allah cipta tikus? Apa itu manfaat tikus? Bukan kita, manfaat itu kita, hewan, bahkan kehidupan alam. Ya, ada yang disebut sebagai keseimbangan. Jumlahnya udah diatur oleh Allah. Pohon sekian, hewan sekian, jenisnya sekian. Karena ada keseimbangan. Ya, ekosistemnya itu penting. Jumlah manusia sudah dihitung. Kalau sekian ini begini, ya semuanya. Allah kan maha segala-galanya. Nah, kemudian waktu yang ditentukan, karena kehidupan ini ada batasnya. Tadi hikmahnya bukan hanya kita, tapi semua makhluk mendapatkan manfaat dari semua ciptaan Allah. Ini pohon nggak boleh dimakan, tapi dia bisa dimakan oleh hewan. Pohon juga untuk menjaga kelestarian dan banyak sekali ya manfaat-manfaatnya. Nah, semuanya ada waktunya. Kehidupan ada waktunya, umur dunia ada waktunya, umur matahari ada waktunya, umur kita pula ada waktunya. Maka ada 2 ketetapan dalam ciptaan Allah. Yang pertama, sungguh-sungguh ada hikmah manfaat, tapi yang dilihatnya bukan kita saja manusia, tapi makhluk yang Allah cipta, itulah yang harus dilihat kemanfaatan dan hikmahnya. Segala sesuatu ada waktunya, tidak akan berlangsung lama. Kita pula ditetapkan waktunya ketika Allah tiupkan ruh. Ketika kita masih berada dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, sudah ditetapkan. Kamu nanti usianya sekian ya. Ya, siap. Ya, kamu nanti rezekinya sekian. Siap ya Allah. Semua sudah. Alastu birabbikum, kamu mengaku aku Tuhanmu. Ya, alhamdulillah. Semuanya begitu. Itulah ketetapan Allah yang tidak mungkin ditolak oleh manusia. Manusia diminta untuk mencari mana ini manfaatnya, sungguh-sungguhnya. Dikajilah oleh ilmu pengetahuan, dapatlah ilmu. Kemudian juga dengan waktu yang terbatas yang Allah tetapkan, berarti manusia harus menghargai waktu-waktu yang Allah telah anugerahkan. Ketika di dunia, manusia saling bersahabat, saling berteman, saling menolong, saling membantu. Maka ada satu keadaan yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6, yang tadinya saling membantu, berteman baik, yang tadinya saling menolong, yang tadinya bersama-sama melakukan sesuatu. Nanti kalau tolong menolongnya dalam keburukan, dalam permusuhan, nanti jadi musuh. Ya. Atau manakala manusia meminta kepada selain Allah, maka
yang diminta tadi akan menjadi musuh. Yaitu mereka malah mengatakan, tidak, kami tidak pernah ya menyuruh kalian menyembah kami. Ya. Kami tidak bisa memberi apa-apa. Sekarang pun kami nggak bisa menolong kalian. Jadi seolah-olah mereka malah menafikan pertemanan, ya, kedekatan di dunia. Maka sekali-kali tidak, kata Allah. Mereka akan mengingkari di surat Maryam 8182 kaitannya dengan Al-Ahqaf ayat yang ke-6. Mereka mengingkari, mereka karena tidak bisa menolong, maka mereka mengatakan, kami tidak pernah menyuruh kalian. Kalian sendiri yang mau kepada kami. Itulah permusuhan di padang mahsyar, kata para ulama, adalah bersama sesembahan selain Allah. Kemudian juga kalau pertemanan, kalau kebersamaan dalam dosa, dalam maksiat. Sebagaimana di surat Al-Maidah, Allah juga mengingatkan di ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau pertolongannya, pertemanannya untuk menimbulkan dosa, maksiat atau keburukan, maka nanti mereka saling bermusuhan, saling menyalahkan. Tapi kalau pertemanannya karena kebaikan, tolong menolongnya untuk menghadirkan takwa, maka nanti saling menolong lagi di yaumil akhir kelak. Itulah inti dari surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6 yang ada kaitannya dengan Maryam ayat 81-82. Dikaitkan pula oleh para ulama dengan surat Al-Ankabut 25. Bahkan di sini mengingkari, saling melaknat gitu ya, menyalahkan. Dan kemudian ya tidak ada ya yang dapat menolong antara mereka. Sesama mereka tidak bisa menolong, bahkan saling menyalahkan, bahkan disebutnya saling melaknat. Gara-gara kamu aku jadi begini, ya saling menyalahkan. Untuk itu maka ada surat Az-Zuhruf 67. Pertemanan apapun itu akan menjadi musuh kalau pertemanannya tidak berdasarkan takwa. Maka Allah berikan pengecualian. Kecuali pertemanan itu dasarnya adalah takwa. Pertemanan itu dasarnya adalah kebaikan. Maka akan dikekalkan. Maka akan terus-menerus berteman pula di dalam negeri akhirat. Teman di dunia, teman di akhirat. Kalau dasarnya adalah takwa. Bahkan tentu kita sangat mengenal hadis Nabi ada 7 golongan. Di antara golongan yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali Allah adalah 2 orang yang bersahabat karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dalam beberapa hadis juga banyak sekali keutamaan berteman, keutamaan bersahabat. Tapi landasannya adalah takwa, ingin menjadi lebih baik. Orang-orang yang saling bersahabat atas maksiat di dunia, maka saling bermusuhan nanti, kata Imam At-Tabari, saling berlepas diri. Kecuali sahabatnya atas dasar takwa kepada Allah. Demikian juga kata baginda Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalidi. Orang itu ikut agama, tabiat, akhlak, din, ya, macam-macam penterjemahannya, sahabat dekatnya. Maka kalau ingin tahu siapa dia, maka bisa dilihat dari temannya siapa. Berteman dengan penjual minyak wangi, kata Nabi, wangilah dia. Berteman dengan penjual yang tidak ada harumannya, penjual yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik juga. Begitulah gambaran dari pertemanan yang beberapa ayat menjelaskan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6 tadi. Ada satu hal yang menarik, karakteristik dari surat Al-Ahqaf. Ayat 13 dan 14, Allah ingatkan tentang ayat-ayat istiqomah sekaligus balasannya. Ada 2 surat memang tentang istiqomah dan balasannya. Di surat Al-Ahqaf ini 13-14 dan nanti ada surat Fussilat ayat 30. Berarti ada 2 surat, Al-Ahqaf dan Fussilat. Sama-sama redaksinya hanya ada
tambahan atau perbedaan. Kalau di surat Al-Ahqaf ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ya. Orang-orang yang selalu mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka kata Allah tidak ada rasa takut, kekhawatiran nanti bagaimana, tidak pula bersedih atas yang sudah lewat. Nah, itu pandangan Imam Ibnu Katsir. Ketakutannya atas yang akan datang, nanti gimana, nanti akhirat bagaimana. Atau kesedihan atas masa lalu, aduh coba dahulu begini, ya itu tidak boleh. Maka mereka itu akan mendapatkan surga dan mereka kekal atas balasan yang mereka kerjakan. Sedangkan di surat Fussilat sebelumnya, innalladzina qalu rabbunallah, sama saja mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat turun dan memberikan kabar gembira. Tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian bersedih, namun kalian harusnya bergembira. Kenapa harus bergembira? Karena Allah siapkan surga yang telah Allah janjikan. Berarti kebahagiaan hakiki di dalam surga. Bagi orang istiqomah, malaikat mendampingi, malaikat menyampaikan kabar gembira. Sedangkan di Al-Ahqaf bagi yang istiqomah, tidak mungkin mereka itu khawatir terhadap masa yang akan datang, tidak boleh bersedih, menyesali, menyalahkan masa lalu. Dan mereka disiapkan surga Allah yang amat sangat penuh dengan kenikmatan. Ibnu Rajab mengatakan istiqomah itu meniti jalan yang lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Dan itu mencakup semua kebaikan, ketaatan. Apakah yang nampak ataukah yang tidak nampak. Karena amal itu ada amal zahiri, ada amal batini. Amal dengan hati enggak ada yang tahu, tapi ada amal dengan lisan, dengan anggota badan, semua tahu. Atau sebaliknya, meninggalkan semua perkara yang dilarang, baik itu ya amal-amal yang kaitannya dengan lisan atau amal perbuatan. Di dalam sebuah hadis Imam Ahmad dikatakan iman seorang itu ya tidak akan istiqomah melainkan kalau hatinya istiqomah dulu. Demikian juga tidak cukup hatinya istiqomah, tetapi lisannya juga harus istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga. Berarti istiqomah itu ada dua. Istiqomatul qalbi, ya hatinya lurus, hatinya bagus, hatinya tenang. Dan istiqomatul lisan, lisannya juga istiqomah. Hanya mengatakan yang baik-baik. Bahkan Nabi mengatakan, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mengatakan yang baik-baik saja, atau kalau nggak mampu, diam. Berarti kan istiqomah lisannya tidak berubah. Istiqomah juga hatinya. Maka penguatannya, kalau hatinya istiqomah, tetap bersih, jaga diri, tidak melakukan hal-hal yang tercela, lisannya pula sama, maka akan istiqomah anggota badannya. Karena memang isyarat dari Nabi, hati itu segala-galanya. Kalau baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua, termasuk lisan. Orang masuk surga karena lisan, banyak yang terjerumus ke dalam neraka karena lisan, kata Nabi SAW. Kemudian ada riwayat yang lain, ya Rasul katakan kepadaku, apa perkataan yang paling bagus? Setelah itu aku tidak bertanya ya kepada seorang pun setelah Anda, cukuplah. Jawabanmu itu yang aku amalkan. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, tapi punya nilai yang sangat agung. Kul amantu billah tsumma istaqim. Cukup satu aja sahabatku. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah lisannya, hatinya, dan insya Allah amal perbuatannya. Udah cukup? Udah. Nah ini sahabat itu udah dijalankan itu. Dan tadi sudah layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah. Bangsa jin mendengar bacaan Al-Quran. Ada dua surat memang. Surat Al-Ahqaf 29 dan nanti di surat Al-Jin. Dari ayat pertama memang begitu isyarat dari Allah. Maka Nabi
diutus oleh Allah bukan hanya ke bangsa kita, bangsa manusia, tapi bangsa jin. Hanya memang bangsa jin adalah makhluk halus, di mana berada di alam yang berbeda dengan alam manusia. Maka tentu terbatas. Nabi bergaul dengan manusia, dengan sahabat. Nabi menyampaikan kepada manusia, kepada sahabat. Tapi ada isyarat dari surat Al-Ahqaf 29 bahwa bangsa jin pun pernah mendengar bacaan Nabi. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, wahai Muhammad, yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Kemudian ketika mereka mengikuti hadir di majelis bacaan Quran Nabi, ya, mereka diam, ya. Kemudian mendengarkan. Setelah selesai, nah barulah mereka menyampaikan kepada sahabatnya, tadi bacaan indah sekali. Kalau di surat jin mereka mengatakan, aman Nabi, beriman. Ini Al-Quran luar biasa. Itulah serombongan atau beberapa jin yang pernah mendengar bacaan Nabi. Jinnya dikatakan jin nasibin dari Yaman atau jin Nainawi. Mereka itu jumlahnya 7 atau 9. Ketika itu Nabi berada di lembah Nakhl, sedang sholat subuh dengan sahabatnya. Itulah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka ketika mereka mengikuti, menghadiri, mereka sesama jin, diam, jangan berisik. Ini aku sedang mendengarkan sesama mereka. Akhirnya semua mendengar, menyimak. Lah, ternyata indah sekali. Qur'anan ajaba, Quran yang menakjubkan. Akhirnya mereka ya kembali ke kaumnya, menyampaikan, tadi kami dengar ada manusia membaca indah sekali. Masya Allah, sebagian beriman, sebagian tidak. Ini yang Al-Ahqaf 30, ya, mereka berkata, hai kaum kami tadi mendengar bacaan Quran. Diturunkan setelah Nabi Musa, yaitu kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad membenarkan semua yang dahulu pernah tersampaikan. Berarti mereka juga pernah mendengar dari Nabi Musa, dari nabi-nabi yang lain. Dan mereka, subhanallah, Maha Suci Allah, ya, tertarik dengan bacaan dari ayat-ayat Allah. Di surat Al-Jin ayat pertama dijelaskan bagaimana peristiwa yang sama, lebih rinci lagi. Mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajabah. Maka aneh kalau manusia tidak kagum dengan Quran. Jin aja kagum. Maka banyak orang-orang yang kagum gitu ya, indah, bahkan meneteskan air mata, bahkan Masya Allah. Ya, itulah, apalagi kalau lantunannya bagus, bacaannya bagus, menyimaknya, mentadaburinya luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Alqamah pernah bertanya kepada sahabat lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah Anda ada di antara kalian yang ikut bersama Rasul pada malam beliau bertemu jin? Tidak. Hanya saja pada suatu malam, ini menurut cerita mereka. Sebelumnya kami bersama Rasul, tiba-tiba kami kehilangan Nabi. Tadi ada di sini, tiba-tiba enggak ada. Kami cari di lembah, di semak-semak, jangan-jangan Nabi sedang ada hajat. Sampai kemudian, wah, Nabi dibawa jin. Ya, ternyata malam itu kami mengalami malam yang paling buruk. Nah, pagi hari tiba-tiba datang beliau dari arah Gua Hira. Kami pun segera bertanya, ya Rasul, kami tidak menemukanmu, kami kehilangan, kami cari kemana-mana, tidak menemukan. Kami sedih. Ya, Nabi jawab, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku, aku pun pergi dan aku bacakan ayat Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi pergi bersama kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka. Mereka minta bekal hidup. Nabi bersabda, lakum kullu azmi dzukirasmullah alaihi. Silakan, setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i, artinya halal, akan bersih penuh daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, jangan kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran. Karena itu makanan saudara kalian, yaitu bangsa jin. Berarti makanan jin apa? Tulang dan kotoran. Jadi memang, ya, berarti Nabi mereka ya menyampaikan itu dan Nabi mengetahui. Maka disitulah ya tulang hewan ya itu akan ya meskipun tulang, tapi kalau disembelihnya sesuai dengan kaidah syariat,
itu tulangnya banyak dagingnya menurut bangsa jin. Jadi banyak dagingnya, ya, sehingga disitulah mereka gemar makan tulang, gemar pula makan kotoran. Ya bagi kita kan kotoran, bagi mereka yang enggak, karena kan mereka makhluk yang berbeda dengan kita. Kalau disamakan ya enggak mungkin. Bersabar seperti ulul azmi. Ini dikatakan kesabaran tingkat tinggi. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ada nabi-nabi yang sudah memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu Muhammad seperti sabarnya rasul-rasul ulul azmi sebelummu, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam. Setelah turun ayat ini, maka Nabi Muhammad juga termasuk Nabi atau Rasul ulul azmi, yaitu yang memiliki keteguhan, kesabaran. Maka perintah Allah, wahai Nabi, jika engkau bersabar, bersabarlah seperti sabarnya Rasul-Rasul sebelummu yang aku sebut ulul azmi. Dan jangan minta disegerakan azab, karena tidak akan kuat. Sehingga disitulah dikatakan sebagai ulul azmi. Kalau dalam kitab-kitab atau beberapa buku tentang ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran, memiliki azam. Azmun itu azam, tekad, keteguhan, ya, tidak mudah diombang-ambingkan. Maka memiliki kesabaran dan keteguhan itu terbukti. Namun di antara para nabi ada yang bergelar ulul azmi. Dan itu adalah hak Allah. Ada nabi yang dilebihkan dengan kelebihan, mukjizat ini, mukjizat itu, diberikan keutamaan dengan keutamaan yang berbeda dari nabi yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada mukjizatnya ini, ada mukjizatnya yang lain. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan atau mengunggul-unggulkan. Oh, nabi ini lebih hebat dari nabi itu. Tidak boleh. Tapi Allah, karena yang mengutusnya, maka Allah yang membekali. Nabi ini, aku bekali ini. Nabi ini, aku bekali ini. Dan mereka tidak saling. Di antara mereka saling, ya apa namanya, menghina atau menyalahkan. Aku lebih hebat darimu, kamu itu cuman begini. Tapi mereka semuanya, para nabi, itu adalah berakhlak yang sangat agung. Sifat utamanya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dikatakan kesabaran tertinggi karena sudah terbukti bagaimana sabarnya Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim ya bersabar dengan ayahandanya, bersabar dengan kaumnya. Nabi Isa bersabar ketika bundanya ya dituduh yang macam-macam. Maryam dituduh yang macam-macam. Demikian juga beliau dituduh yang macam-macam. Nabi Musa, semua tahu sejarahnya bagaimana beliau tetap bersabar, tetap bersama kaum Bani Israel. Itu waktu yang tidak pendek, tapi waktu yang sangat panjang dengan sikap, dengan perilaku yang tentu kita membaca dalam sejarah, membaca Quran, hadis, dan beberapa pandangan para ulama tentang bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihi salam. Dari mulai bayi diuji kesabarannya. Dia harus dihanyutkan ke sungai. Itu gimana? Sampai remaja, sampai juga beliau harus berpindah dari Mesir ya ke Madian, kemudian kembali lagi ke Mesir, dan itu sejarah yang kita baca dalam beberapa ayat Quran dan tentu buku-buku sejarah. Intinya bersabar seperti ulul azmi, tingkatan paling tinggi. Namun tentu kita yang paling dekat adalah mencontoh Nabi Muhammad. Tapi yang lain juga sama. Manakala keadaan kita seperti Nabi Ibrahim, ada. Seperti Nabi Nuh, ada pula. Ujian anak, ujian istri. Nabi Ibrahim, ujian keluarga. Nabi Isa, ujian banyak juga. Nabi Musa, banyak juga ujiannya. Sehingga kesabaran itulah yang Allah abadikan di surat Al-Ahqaf 35. Bersabar seperti ulul azmi minar rusul. Apalagi Ramadan disebut juga sebagai syahrus sabri. Ada ayat
Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan dari Allah dengan kalian tetap bersabar dan kalian tetap menunaikan ibadah sholat. Ada yang memahami sabar di sini adalah asyam. Berarti siam dan sholat. Karena puasa memang intinya kan bersabar. Bersabar, tidak makan dan minum, dan melakukan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tanpa sabar mungkin akan tergoda di tengah perjalanan. Bersabar tidak melakukan perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Sabar pula. Bersabar malam-malamnya beribadah. Sabar lagi. Nah, Bapak Ibu ada sabar paling puncak. Sabar malam-malam terakhir Ramadan. Hari-hari terakhir Ramadan. Godaannya tambah tinggi. Ya, sabar iktikaf, sabar mencari Lailatul Qadar. Nah, sabar pula dengan hartanya. Infak sodako dan nanti ada zakat fitri. Sabar pula saat nanti mudik lebaran. Sabar pula, banyak sabar. Sehingga itulah kenapa menjadi ayat yang sangat khusus tentang kesabaran. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Minta tolong pula kepada Allah dengan ya tetap bersabar. Karena kan tidak semua yang kita minta itu langsung pada saatnya, pada waktunya, bahkan dengan waktu yang sangat cepat. Ada yang, kata Nabi, yang Allah segerakan, yu'ajjilallah. Ada yang Allah tangguhkan beberapa waktu, malah ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ditangguhkan pun ada beberapa waktu di dunia, ada yang ditangguhkan nanti menjadi kenikmatan akhirat, menjadi balasan akhirat. Dan ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Kamu minta ini, aku memandang, dan Allah Maha Tahu lebih baik ini daripada itu. Karena Allah yang Maha Tahu. Akhirnya diganti dengan yang lebih baik. Namun diganti yang lebih baik juga kadang di dunia dan yang pasti di akhirat. Tidak ada yang tahu. Sehingga berdoa dan memohon tetap dijalankan. Namun hasilnya kita serahkan sama Allah. Kalau memaksakan, khawatir, kata Nabi, jangan wala ta'jal, jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Jangan maksa-maksa, apalagi minta, sekarang pokoknya ya Allah, aku maunya sekarang. Lah, siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi makhluk, siapa yang jadi khalik, siapa yang jadi makhluk. Sebagaimana kalau diilustrasikan anak dengan orang tua. Ini yang jadi anak siapa, yang jadi orang tua siapa? Guru dengan murid. Ini yang jadi murid siapa, yang jadi guru siapa? Itulah positioning. Allah Al-Khaliq. Nah, segala-galanya. Kita itu makhluk. Tapi Allah perintahkan kita berdoa, beribadah, memohon. Kita jalankan. Nilainya ibadah. Hasilnya kita serahkan. Karena Allah yang Maha Tahu, paling tahu. Kalau disegerakan mungkin nggak bagus. Ya, kalau semua yang diminta dipenuhi mungkin kurang bagus. Tidak ada yang tahu. Bagus itu kan bagus dunia dan bagus akhirat. Baik itu kan baik untuk diri sendiri, orang lain, baik saat ini dan baik sampai nanti. Bahkan baik untuk akhirat kita semuanya. Itulah Bapak Ibu, Soimin dan Soimat, catatan dari surat Ahqaf yang sangat agung. Mudah-mudahan banyak sekali hikmah dan pelajaran, karena tadabbur kan intinya kita banyak mendapatkan pelajaran, inspirasi, motivasi, hikmah, nasihat, pengajaran, petunjuk. Petunjuknya kadang melalui perintah larangan, petunjuk Allah kadang melalui kisah cerita, petunjuk Allah kadang melalui perumpamaan-perumpamaan, masalul ladzina, banyak. Petunjuk Allah itu bisa dengan berbagai cara, tetap saja semuanya adalah keagungan dan merupakan anugerah. Kita tidak tahu petunjuk Allah itu melalui apa. Bisa jadi melalui sholat-sholat kita, melalui ibadah kita, melalui pertemanan, melalui bacaan, melalui peristiwa. Banyak pula yang kemudian menjadi jauh lebih baik setelah mengalami peristiwa tertentu. Berarti dapat petunjuk. Ada pula setelah menjalankan ini dapat petunjuk. Setelah meninggalkan larangan dapat petunjuk. Setelah bergaul, berteman, berinteraksi mendapat pula petunjuk. Enggak ada yang tahu,
tapi tetap kita memohon ihdinas siratal mustaqim, kita mohon petunjuk Allah hingga kita menyelesaikan kehidupan ini dan kita termasuk yang husnul khatimah, mendapatkan penutup yang terbaik untuk kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa ayat yang kita tadabburi karena tematik tentu ya beberapa ayat yang khusus, yang spesifik, yang mungkin menjadi poin atau pembahasan inti dari surat-surat di dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustadz Atabid Lutfi yang sudah menyampaikan tadabbur surat Al-Ahqaf ya. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic atau via chat di kolom dari pembahasan hari ini tadabbur surat Al-Ahqaf. Mungkin untuk pertama dari saya dulu Ustadz, buat pemancing dengan dua tema besar itu istiqomah dan bersabar ya. Jadi kalau bicara istiqomah itu mudah untuk diucap, cuman berat untuk dilaksanakan gitu ya. Bahkan salah satu penyebab tumbuhnya uban Rasulullah itu kan ayat yang berbicara terkait dengan istiqomah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk coba mengoptimalkan bulan Ramadan ini, di mana salah satu Ramadan itu disebut sebagai Syahrut Tarbiyah ya, bulan pendidikan, sehingga kita bisa istiqomah ya. Karena kan parameter berpengaruh atau tidak Ramadan itu pasca dari Ramadan. Kadangkala ketika Syawal balik lagi gitu ya. Jadi itu fenomena tahunan yang selalu berulang gitu ya. Sehingga asar atau pengaruh dari Ramadan itu kurang membekas di diri kita masing-masing. Nah, mungkin boleh dikasih insight Ustadz buat kami semuanya sehingga kita bisa istiqomah, bukan Ramadaniun tapi Robaniun gitu ya. Kalau beberapa penceramah bilang. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz Fauzi, barakallahu fiik. Ya, Ramadan ini esensinya sama dengan bulan-bulan yang lain. Sama dengan bulan Zulhijjah, ya, bulan Sya'ban, bulan Muharram. Esensi kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah, beramal soleh. Hanya di bulan Ramadan memang diberikan oleh Allah keutamaan dan kelebihan yang sangat banyak dalam rangka kita meningkatkan. Sehingga Ramadan itu dimaknainya peningkatan, bukan awalan, bukan mengawali. Kapan ngajinya? Nunggu Ramadan. Kalau Ramadan sebagai awal, biasanya sekaligus menjadi akhir. Tapi kalau Ramadan adalah peningkatan, berarti kan sebelum dan sesudahnya tetap dalam kondisi istiqomah. Maka istiqomahnya terjadi justru sebelum dan setelah Ramadan. Ramadan peningkatan. Ya, maka bahasa para ulama penterjemah memang beragam. La'allakum tattaqun kan umumnya agar supaya kalian bertakwa. Nah, namun kalau kita fahami dengan lebih rinci, ya, maka ada terjemah agar kalian lebih bertakwa. Karena sebelum Ramadan kita sudah bertakwa, kan kita sudah sholat, kan sudah infak, kan sudah zakat, kan sudah banyak kebaikan. Nah, Ramadan itu lebih bertakwa. Kenapa lebih bertakwa? Karena Allah anugerahkan banyak hal. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Malamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibarat anak masuk ke pesantren. Sebelum dia masuk, memang kita latih beberapa hal untuk kebaikan anak. Nanti di pesantren itu meningkat.
Setelah pulang juga tetap, karena sebelumnya juga tetap. Lain hal ya, kalau ke pesantren itu ya ada sih setelah itu jadi bagus karena latihannya kan lama ya, 6 tahun atau beberapa tahun. Kita latihan Ramadan 1 bulan saja, melainkan latihannya 1 tahun, insya Allah bekasnya panjang sepanjang kehidupan. Tapi karena 1 bulan, ya itulah namanya juga bekas itu sangat tergantung pada sebelum Ramadan. Maka kenapa bagi kita semua bulan itu sama sebetulnya, semua waktu itu sama aja. Kalau kita memilah dan memilih, maka kita hanya akan sholat dalam tanda kutip kalau di Masjidil Haram, karena ada 100.000. Kalau pulang, sudah cukup 100.000 kali sekian kan udah banyak. Kalau difahami demikian, maka berarti hanya Masjidil Haram. Berarti hanya Masjid Nabawi. Pada semua masjid itu sama untuk beribadah, beramal soleh. Tapi di sana ada keutamaan kelebihan untuk peningkatan. Maka benar ketika di sana meningkat gitu ya. Panas-panas pun tetap datang, ya bahkan sakit pun ditandu, didorong kan gitu ya. Nah, gambaran-gambaran itu supaya menjadi catatan bahwa kita beribadah kepada Allah bukan karena Ramadannya, tapi karena Allahnya, sekaligus Allah berikan keutamaan. Mungkin dalam ilmu belanja pun begitu ya. Ini kesempatan belanja karena diskon besar-besaran misalnya. Ya, bukan berarti ya belanjanya nunggu diskon. Kan kebutuhannya tidak hanya waktu diskon. Kebutuhannya waktu-waktu yang umum juga butuh sayur gitu ya, butuh ke makanan-makanan misalnya. Tapi ketika ya ada diskon besar-besaran kan kesempatan. Karena memang diberikan oleh yang memiliki untuk silakan Anda tambah, Anda tingkatkan, Anda belanja sebanyak-banyaknya. Kami akan berikan diskon. Tapi tolonglah di bulan-bulan yang lain juga kebutuhan Anda harus dipenuhi kan gitu ya. Sehingga disitulah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya walakin kunu rabbaniyin. Surat Al-Hijr ayat 99 pun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Waktu ibadah kita itu adalah dari semenjak kita balik sampai kita menghadap Allah. Sesuai kemampuan tentunya di akhir-akhir, sesuai kemampuan ketika uzur tapi tetap beribadah. Tidak ada kata melainkan istiqomah itu adalah semua bulan sama bagi dia untuk ibadah beramal soleh. Tapi Ramadan meningkat, menambah, dan seterusnya. Sehingga istiqomahnya tetap berlangsung meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita. Tapi tidak mungkin di luar Ramadan seperti Ramadan. Karena ada kebutuhan, ada tugas, dan ada kewajiban-kewajiban yang notabene kewajiban hablum minannas mungkin akan bertambah. Tapi skalanya tetap. Tapi neracanya tetap gitu ya. Tapi semangatnya tetap. Karena itu menunjukkan kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadan. Ramadan bulan peningkatan berbagai kebaikan. Dan terbukti ya, survei membuktikan Ramadan meningkat. Namun yang dilihat adalah namanya istiqomah. Istiqomah itu tetap terus langgeng, ya, tidak berhenti, ya, tidak pula kadang-kadang. Hanya nanti yang harus di-manage adalah bagaimana menjalankan ini, bagaimana tetap menjalankan ini. Itulah butuhnya ada persahabatan, pertemanan, butuhnya ada kebersamaan. Mungkin kalau Ramadan bersama, setelah Ramadan bersama sepertinya akan terjaga ya gitu. Ya tetap kita saling mengajak, saling mengingatkan. Sehingga disitulah pentingnya juga sebagaimana tadi ada pertemanan. Istiqomah itu jamak. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kan kami sendiri sulit istiqomah, dengan bersama-sama ringan untuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz Atabik atas penjelasannya. Buat Bapak Ibu dipersilakan, ada yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat di kolom. Khususnya tema hari ini tadabbur surat Al-Ahqaf, dipersilakan. Kalau tidak ada,
izin saya tutup Ustadz ya. Silakan. Mungkin sudah Ya. mulai akan menuju ke Ya, kantornya karena lebih masing-masing ini. pagi aktivitas Baik, iya, kerjanya ya. silakan. Dulu, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustadz Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Ahqaf. Semoga ibroh dan atau pelajaran dari surat Al-Ahqaf ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beberapa poin istiqomah dan berusaha bersabar seperti ulul azmi itu ya, walaupun bersabar itu berat gitu ya. Dan semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali di hari Selasa pekan depan, melanjutkan tadabbur surat berikutnya. Kita doakan semoga Dr. Atabik Lutfi dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Demikian Bapak Ibu, nanti buat murojaah Bapak Ibu bisa menyimak kembali di channel YouTube Komunitas Generasi Izzah. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Pak, silakan.